biasanya menggelar event ini dalam bentuk offline, yang bertujuan juga sebagai ajang silaturahmi buat teman-teman PR dan jurnalis untuk membahas tentang isu-isu yang tengah menjadi trending topics. Tapi mengingat kondisi yang memang mengharuskan kita untuk tetap melakukan social distancing kali ini, kami mengemas Media Coffee ini dalam format yang berbeda, dan tentunya tidak meninggalkan topik-topik yang memang menjadi pembahasan dan juga atraktif untuk kebutuhan teman-teman PR dan juga Korkom dan marketing. Kali ini tema webinar kita ialah Brand Storytelling Techniques During the Crisis. Sudah hadir bersama kita 2 orang speakers yang tentunya sudah tidak asing lagi di dunia PR, komunikasi dan juga media. Beliau adalah Ketua dari Perhumas, Bapak Agung Laksamana, dan juga News Director dari majalah Tempo, Mas Arief Zulkifli. Sebelum kita mulai untuk sesi presentasinya, sebelumnya saya infokan dulu kepada para audiens dan juga kepada teman-teman PR dan marketing di sini, bahwa jika selama presentasi sudah ada pertanyaan yang ingin dikeluarkan, audiens dapat langsung mengetikkan pertanyaan tersebut di halaman Q&A, dan nanti akan kami pilih pertanyaannya dan akan kami sampaikan pada sesi Q&A setelah presentasi panelis berakhir. Oke, langsung saja kita mulai ya untuk introduction speakers dan juga sesi presentasinya. Yang pertama, Bapak Agung Laksamana. Sebagai Direktur Corporate Affairs, Bapak Agung Laksamana mengawasi fungsi komunikasi, hubungan pemerintah, dan mengelola reputasi untuk Asia Pacific Resources International atau APRIL. Beliau juga bertanggung jawab untuk meningkatkan profil merek APRIL serta mengembangkan strategi thought leadership di APRIL. Bapak Agung ini memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri komunikasi. Sebelum bergabung dengan APRIL pada Mei 2015, Bapak Agung merupakan Direktur Corporate Affairs di Citi Indonesia. Dan sebelum bergabung dengan Citi, karirnya terentang dari konsultan humas di Ogilvy, Four Seasons Region, Goodyear, HSBC, dan RGE Group. Di luar APRIL, beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua BPP Perhumas. Halo, selamat siang Pak Agung. Sebelum saya mulai dengan konsep bahwa sejatinya sebuah bisnis atau brand hadir untuk memberikan value dan memperkaya kehidupan sosial, dan tujuan ini harusnya tidak berubah baik saat kondisi ekonomi stabil dan ataupun saat krisis. Jadi, dalam pembahasan presentasi kali ini, kami ingin menggali lebih jauh lagi dari Bapak Agung, mengenai dari sisi komunikasi terutama, mengenai value seperti apa yang dapat disampaikan ke masyarakat dalam kondisi krisis seperti saat ini, dan inisiatif PR seperti apa yang sesuai untuk mengatasi pandemi dan krisis tersebut. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak Agung Laksamana. Marisa, terima kasih teman-teman semua, Mas Afif. Sebelum ke tanggapannya Marisa, saya mungkin sharing dulu slide yang sudah saya siapkan sama tim saya, kebetulan ada Sandra di sini, on the camera. Saya sharing aja sekarang ya, jadi kita bisa langsung diskusi. Is that okay? Ya, baik Pak. Oke. So, tadi kita diskusinya dengan tujuan mengenai pentingnya storytelling di dalam suasana COVID-19 ini, tapi saya ingin merubahnya sedikit dengan storytelling in the age of physical distancing, karena kita memang sekarang diskusinya dalam era virtual. Nah, pertanyaannya tentu saja kenapa why storytelling is penting saat ini. Saya barusan menulis sebuah artikel tadi malam, cuman ada sebuah eksperimen di tahun 2009, ada 2 jurnalis membuat eksperimen kecil, dia mengambil atau membeli barang-barang bekas dari garage sale, ada kelereng, ada kuda kecil, dan segala macam. Harga barang-barang ini rata-rata sekitar 20.000, $1 berapa lah gitu ya, $1.29. Nah, akhirnya mereka kumpulkan 100 barang mereka beli, kira-kira average 100, $1 begitu. Barang tersebut akhirnya mereka upload ke eBay. Nah, setelah mereka upload ke eBay, mereka tambahkan sedikit narasi di situ. Cerita fiksi sebetulnya mengenai barang-barang bekas yang mereka beli. Nah, what happened setelah itu adalah seluruh barang-barang tersebut, 100 barang tersebut, laku terjual dengan sangat cepat. Ternyata story ini yang menambahkan.
total barang yang mereka beli itu totalnya sekitar mungkin 2 jutaan, ya 100 barang tersebut. Tapi setelah laku di eBay, itu profit yang mereka dapatkan sampai 60 juta, hampir sampai sekitar berapa ya, sekitar 100 sampai 3.600 dolar waktu itu. Jadi ternyata story itu sales. Orang akan membeli lebih tentang sesuatu hal kalau memiliki story yang interesting, yang menarik. Akhirnya dalam era seperti ini pun, tidak hanya bagi praktisi PR, bagi advertising dan marketing pun, story yang membuat orang engage lebih dibandingkan dengan hal yang lainnya. Nah, itu mengapa storytelling ini menjadi aspek yang penting. Nah, sekarang kalau kita lihat, realitanya adalah pandemi COVID. Di luar sana bagi kita. Akhirnya kita ada social distancing dan physical distancing. Pertanyaannya yang kita tanya bagi seorang praktisi PR tentunya, bagaimana kita bisa memaintain komunikasi kita dengan audience kita dalam pandemi ini. Bagaimana kita bisa memposition our brand strategy lebih favorable dalam saat ini. Bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada customer dengan social media yang lebih efektif. Bagaimana kita bisa adapt our PR strategy di dalam situasi ini. Akhirnya memang ada adjustment yang harus kita lakukan dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut melihat kondisi COVID-19 ataupun coronavirus saat ini. Nah, saya cuman ada good news-nya. Mungkin orang masih bertahu, Bung, apa sih efeknya, apa sih benefit-nya? Ternyata di luar sana ada benefit bahwa banyak studi yang menunjukkan bahwa web browsing daripada audience itu 70% dan social media hingga 61% increase selama pandemi ini. Artinya orang lebih present than ever before dengan dunia digital. Ya mungkin karena di lockdown, ada physical distancing, jadi orang semua tergantung dengan mobile. Harus dicatat juga, di Indonesia ini penduduknya 265 juta, tapi yang memiliki smartphone, memiliki handphone itu 350 juta. Lebih banyak handphonenya yang beredar daripada penduduk Indonesia saat ini. Akhirnya akses ini lebih make sense bagi kita. Media dan news consumption itu tinggi. Apalagi setelah COVID ini berlangsung dari bulan Februari hingga Maret yang lalu. Jurnalis, dalam opini saya, juga mencari angle-angle story di luar dari pandemik yang sedang berlangsung kepada audiens mereka. Nah, yang perlu kita catat, dulu Presiden Kennedy pernah berkata bahwa in crisis, atau kata-kata dalam bahasa China itu Weiji mungkin ya, pronunciation-nya, adalah berarti krisis. Tapi dalam karakter Chinese, bahasa Weiji itu arti juga bisa peluang ataupun opportunities, danger and opportunities. Nah, kita lihat di zaman tahun 2008 lalu, sejarah prominent brands itu juga lahir sewaktu krisis. Termasuk WhatsApp yang kita lakukan, including Airbnb, Dropbox, sama Square. Jadi tidak hanya krisis melulu, ternyata dari opportunity yang harus kita explore selama dalam masa krisis seperti ini. Nah, yang ingin saya sharing pertama, kita tidak bisa, ada kecenderungan kalau sudah krisis kita PR itu harus tiarap dan tidak banyak beraktivitas. Ternyata tidak bisa seperti itu. PR justru saat ini kita harus lebih banyak visible dan presence. Kalau tidak, brand kita akan terlupakan. Malah 70% dari brand, konsumen brand itu menyatakan mereka ingin mendengarkan konten-konten daripada brand owner-nya. Bagaimana sih saat ini yang mereka lakukan di luar sana? Engagement pada brand itu lebih tinggi. So be visible, be presence, karena walaupun dalam situasi seperti shutdown saat ini. Kemudian, disinilah mengenai storytelling dan kreativitas itu dibutuhkan. Saya cerita tadi mengenai, jadi increase dari penjualan si barang bekas oleh 2 jurnalis yang bereksperimen itu hingga 2.800%. Bayangin dari harga yang rata-rata 20.000, mereka bisa mendapatkan profit sampai 60 juta. It's amazing tentunya. Nah, storytelling angle yang bisa seperti apa yang ingin kita explore dalam masa krisis atau masa lockdown mungkin dikatakan saat ini, ya tentunya nada-nada yang filantropik atau yang berempati kepada konsumen Anda, yang membagikan semangat optimisme, spirit optimism, bisa mengenai health content, mengenai tips and trik berolahraga di dalam rumah, anything dan creating mengenai stay healthy, lunch food yang sehat bagi keluarga Anda, how to cook. Bisa juga tematik. Kita tahu hari Jumat akan puasa tentunya yang tematik-tematik bernuansa Ramadan dan juga nantinya Idul Fitri bisa kita explore. Termasuk juga konten misalnya what you should do kalau seandainya stay at home atau work from home, konten apa yang bisa kita explore seperti itu. Termasuk dengan heroes content.
Bagaimana seorang anak kecil menyumbangkan tabungannya misalnya untuk memerangi garda terdepan dan pahlawan-pahlawan kesehatan kita. Jadi kita harus mencari angle yang tidak hanya melulu mengenai konten-konten korporasi kita, tapi mencari sisi humanistik dari brand tersebut. Dan ini kemampuan editorial kita, kemampuan dari narasi kita untuk mencari angle-angle tersebut. Kemudian digital presence. Saya rasa dengan semua data-data yang saya tahu, tidak bisa tidak bahwa kita harus lebih banyak muncul di dunia digital saat ini, apalagi melihat dengan banyaknya konsumsi media yang dieksplor melalui smartphone dan web. Artinya presence Anda harus lebih banyak di digital presence, seperti saat ini. Nah, first thing first, tentunya Anda harus mengenal audience Anda. Tidak mungkin juga, saya sering katakan bahwa 265 juta penduduk Indonesia ini adalah semua target Anda. So you really have to know, kita harus tahu siapa sih yang benar-benar audience Anda. If you don't know your audience, you will have no audience. Jadi kita harus tahu platform mereka seperti apa, reading habit mereka seperti apa, mungkin mereka lebih senang Instagram campaign misalnya, ataupun mulai TikTok campaign, saya tidak tahu. So kita harus explore lebih lanjut. Ada interesting story kemarin bahwa during lockdown di China, ternyata restoran-restoran di sana itu menjual menu-menu mereka melalui live streaming. Jadi mereka bikin video streaming dan this is how we going to present your lunch. Dan mereka membuat cara memasaknya dan mereka present melalui mungkin WeChat atau WhatsApp format di sana, sehingga orang membeli dan delivery-nya melalui langsung dari restoran tersebut. Dan ini adalah alternatif option di mana cerita membuat stay healthy, tapi juga ada interesting angle bagaimana cooking selama di lockdown terjadi di China. So China melihat ini sebagai opportunity. Malah farmer di sana yang menjual barang-barangnya, barang-barang kebutuhan vegetable dan segala macam itu juga melalui video streaming. Ini wortel Anda, ini adalah salad Anda. Mereka melakukan melalui video streaming. Dan mereka shareable. Dan akhirnya kalau mau order, di sini nomornya. Jadi ini menjadi ways untuk menjadi alternatif dan semuanya di-packaging dengan storytelling dan narasi yang menarik. Jadi we have to know people platform saat ini apa yang paling efektif, tentunya melalui digital presence. Sekarang semua harus mostly going digital dan explore live streaming. Kalau Anda mempunyai event misalnya, tidak harus dulu kita harus kopi darat dan harus beli konser dan segala macam. Ternyata dengan kemarin stay at home live global concert bisa orang menonton semua at home. Jadi untuk produk launch bisa juga melalui live streaming dan semua creating virtual event juga sebagai alternatif di luar sana. So first thing first, we have to check audience kita seperti apa saat ini. Dan yang paling pasti menurut saya adalah PR dalam hal ini it's a marathon. PR bukan a sprint. Jadi Anda juga, kita sebagai praktisi PR harus bersiap-siap, harus adaptif dengan perubahan yang saat ini, dan untuk mereview ulang strategi PR dalam waktu 6 bulan dan hingga 1 tahun ke depan. Nah, narasi apa? Ini yang harus dieksplor dengan beberapa konsep yang tadi saya utarakan sebelumnya. Mungkin begitu, Marisa. Nanti kita bisa discuss dan diskusi lebih lanjut. Thank you. Oke, terima kasih Pak Agung. Sungguh sebuah topik yang menarik untuk dibahas karena mungkin di era krisis seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang justru memutuskan untuk stop the communicating karena berpikir bahwa bukan saat yang tepat atau kita harus lebih banyak berempati instead of just selling or promoting the brand. Tapi memang dari pembahasan Pak Agung tadi, mata kita sebagai praktisi humas semakin terbuka bahwa ternyata penting untuk selalu menjaga brand konsistensi dengan konten-konten yang pastinya tidak melulu tentang korporasi. Jadi misalnya tadi dari Pak Agung juga bahas bagaimana pentingnya untuk memberikan sebuah konten yang impactful atau yaitu menekankan pada empathy dan juga memberikan knowledge yang bermanfaat bagi setiap pembaca, setiap audiens bahwa apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk sama-sama berjuang mengatasi krisis ini. Dan juga memanfaatkan adaptif dan fleksibel dengan memanfaatkan berbagai channel-channel digital seperti streaming, virtual events untuk tetap mempertahankan brand presence itu, apalagi dengan kemudahan di era digital ini.
Mungkin selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan langsung masuk ke pembicara berikutnya. Yang kedua ialah Mas Arief Zulkifli, selaku News Director dari Majalah Tempo. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai pemimpin redaksi Majalah Tempo dalam periode 2013 hingga 2019. Karir Arief sebagai wartawan dimulai dengan menjadi reporter di Pusat Data dan Analisis Tempo pada 1993. Beberapa penghargaan internasional yang pernah ia raih diantaranya Elizabeth O'Neill Journalism Award dari pemerintah Australia pada 2010. Beliau juga merupakan anggota tim ahli untuk penyusunan konvensi PBB tentang peran jurnalisme investigasi dalam pemberantasan korupsi di Wina, Austria pada tahun 2013. Pak Azul, demikian beliau akrab disapa. Sebagai sebuah entitas bisnis, media tentu akan terkena imbas dari krisis COVID-19. Dalam presentasi ini, Pak Azul akan membahas lebih jauh tentang perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam media newsroom di tengah era COVID ini, dan bagaimana krisis ini mungkin akan mempengaruhi kebijakan editorial Tempo. Jadi, untuk selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Azul menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Marisa, Mas Agung, Mas Afif, teman-teman PR dimanapun berada yang sedang memantau live streaming ini. Saya teringat di awal bulan April lalu, sebuah media terkemuka dari Amerika Serikat, New York Times, menurunkan sebuah artikel yang sangat menyentuh, ditulis oleh seorang peneliti dari Cornell University. Dia adalah orang China, jadi orang Tiongkok yang menyelesaikan sekolah doktornya di Cornell University di bidang fisika, seorang perempuan. Dia menulis sebuah artikel yang berjudul Of the Virus and God, Orange Peel and the Party. Jadi sebuah artikel tentang virus dan Tuhan, kulit jeruk dan partai politik. Yang dimaksud adalah partai politik Partai Komunis Cina. Dia bukan seorang sastrawan, dia adalah seorang ahli fisika, sebuah bidang yang sangat spesifik, sempit, dan jauh dari dunia susastra. Tapi karena dia berhadapan dengan sebuah situasi yang menurut saya kita rasakan semua, yaitu sebuah suasana yang lumayan menekan dalam 1-2 bulan terakhir, dia menulis sebuah artikel yang sangat baik, bagus, dan sekarang viral di mana-mana. Saya malah menemukan pertama kali bukan di New York Times, tapi di sebuah status di Facebook. Namanya Yang Zheng. Kira-kira dia bercerita tentang bagaimana keluarganya di Tiongkok sana begitu cemas karena dia adalah seorang single, belum menikah, lalu kemudian tinggal di Cina, yang sama parahnya kondisinya dengan Cina, dan dia berkomunikasi terus dengan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, yang terus-menerus memberikan resep masakan, resep minuman, jamu, dan sebagainya yang berbahankan orange peel atau kulit jeruk, dan dia menghubungkan bagaimana partai politik di Cina yang begitu kuat, yang bisa memaksa orang untuk patuh pada aturan-aturan physical distancing dan sebagainya, dan membandingkannya dengan Amerika yang lebih terbuka, dan seterusnya. Apa yang membuat artikel ini menjadi menarik adalah karena dia tidak bicara tentang pandemi itu saja, tapi menggabungkan sejumlah aspek yang menyentuh perasaan manusia, yaitu hubungan dia dengan ibunya yang sangat personal, resep-resep masakan, dan partai politik, sesuatu yang lebih makro begitu. Nah, teman-teman sekalian, artikel-artikel semacam ini sayangnya memang belum banyak kita temukan di media-media di dalam negeri, tapi di media-media asing kita banyak sekali menemukan tulisan-tulisan yang sangat menyentuh, optimis, sangat menyentuh, dan karenanya bisa dibaca oleh banyak orang. Bisa ditampilkan slide saya barangkali? Ya, sambil menunggu, saya akan bicara sebentar saja, nanti waktunya lebih banyak untuk diskusi, bagaimana
media dalam hal ini Tempo tempat saya bekerja berubah seiring dengan seiring dengan wabah pandemi COVID ini. Ini adalah sebuah contoh kritik lewat kartun Menteri Kesehatan yang di awal pandemi, yaitu sekitar bulan Februari atau awal Maret, masih mengatakan bahwa corona itu kecil, sementara virus corona di sekelilingnya bilang, oh ya kami kecil tapi kami banyak Pak, gitu ya. Berikutnya, jadi apa yang berubah? Tentu saja banyak sekali yang berubah. Pola kami melakukan liputan itu berubah, rapat redaksi berubah, teman-teman juga melakukan physical distancing dan yang bisa melakukan kerja dari rumah juga melakukan kerja dari rumah. Tapi yang nggak boleh berubah adalah kualitas dari jurnalistik. Kenapa itu menjadi penting? Karena publik masyarakat saat ini mengharapkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang kredibel di tengah hujan informasi yang begitu banyak menyangkut COVID-19 dan corona ini. Perdebatan tentang apakah kita harus berjemur sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 10 pagi sampai sekarang sama hebohnya dengan apakah kita harus makan bubur ayam diaduk atau nggak diaduk begitu. Dan itu membuat masyarakat menjadi terpolarisasi yang menurut saya sama hebohnya dengan pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo sekarang. Artinya apa? Artinya di tengah kondisi yang seperti itu dibutuhkan media yang bisa menjadi rumah penjernih, menjadi tempat di mana informasi yang disajikan itu diyakini kebenarannya dan bukan berita bohong. Next. Slide berikutnya. Media juga melakukan sejumlah inisiatif, tidak sekedar dalam kebijakan-kebijakan redaksionalnya. Yang cukup besar adalah sebuah kolaborasi antar media yang dengan nama Media Melawan COVID. Ini adalah sebuah kolaborasi hampir seluruh media, online, cetak, radio, televisi, dan sebagainya, yang kira-kira memberikan edukasi kepada publik tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kenapa ini kita anggap penting? Karena kami merasa bahwa di media kita harus punya narasi yang kuat dan valid di tengah lemahnya petunjuk-petunjuk dari pemegang otoritas, dalam hal ini adalah pemerintah. Misalnya yang sederhana sekali adalah debat tentang apakah kita boleh mudik atau tidak boleh mudik gitu. Ini kan akhirnya kemarin Pak Jokowi bikin press conference dan mengatakan bahwa ya tidak boleh mudik gitu, tidak boleh mudik karena sudah dianggap sudah sedemikian berbahaya. Tapi pembicaraan tentang mudik ini menjadi maju mundur karena sebelumnya pernah ada larangan mudik, lalu kemudian dibantah oleh juru bicara kepresidenan, lalu juru bicara kepresiden dibantah lagi oleh Menteri Sekretaris Negara, dan seterusnya. Jadi masyarakat tidak punya satu pegangan yang utuh tentang apa yang mesti dilakukan terhadap sesuatu. Tentu saja saya harus mengatakan bahwa mengambil keputusan tertentu di era sekarang ini bukan sesuatu yang mudah, dan itu kita media mengambil empati terhadap pemerintah, tapi masyarakat umum nggak bisa. Masyarakat umum pengen sesuatu yang lebih clear gitu. Berikutnya. Jadi kalau boleh berbicara sedikit dari sisi kami di Tempo, kami merasa bahwa kredibilitas media itu harus menjadi sesuatu yang nomor satu on the top list, sementara kredibilitas pemegang otoritas itu yang terus-menerus dipertanyakan oleh masyarakat sekarang ini. Kita tahu ketika pada tanggal 2 Maret diketahui ada 2 korban dari masyarakat di Depok gitu, yang seorang penari dan ibunya. Sebetulnya jauh sebelum itu orang sudah mulai rasan-rasan ngomong-ngomong di sana-sini kasak-kusuk, nggak mungkin kita nggak terkena. Betapapun pemerintah mengatakan bahwa Indonesia kebal COVID, silakan investor masuk, silakan turis
dibuka dan dikasih insentif, diskon dan sebagainya. Tapi jauh di dasar hati publik, masyarakat secara umum mengatakan nggak mungkin kita nggak kena. Gitu. Nah, ini yang membuat menurut saya media-media mainstream seperti Tempo dan teman-teman yang lain menjadi begitu penting perannya, kalau boleh mengatakan itu, karena kami ditantang untuk menyajikan informasi-informasi yang kuat, yang kredibel, yang bisa dijadikan patokan oleh masyarakat, gitu. Di Tempo misalnya kami menghindar betul untuk membuat sebuah tulisan atau judul yang bombastis dan sifatnya menasihati. Tentu saja itu sesuatu yang tidak sulit. Misalnya, ayo segera lockdown Jakarta, misalnya begitu. Itu adalah himbauan dan itu boleh-boleh saja. Tapi kami merasa bahwa pola-pola liputan seperti itu tidak banyak membantu, karena yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya bukan ajakan-ajakan solidaritas semata, tapi pencarian atas fakta-fakta baru. Saya selalu menyebutkan dalam berbagai kesempatan, perlunya media kembali kepada fakta dan masuk ke dalam tekstur fakta sampai ke elemen terkecilnya. Nah, karenanya kerja jurnalistik menjadi tidak mudah memang, apalagi di tengah berbagai hambatan akibat physical distancing ini gitu. Tanpa menyebut medianya, misalnya saya sampaikan di situ, saatnya konglomerat dipaksa turun tangan. Ini adalah sebuah ajakan yang tidak buruk menurut saya, tapi sekali lagi yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta. Apa yang terjadi sebenarnya? Berikutnya. Nah, ya ini adalah teknis-teknis di dalam kami, bagaimana menghindari liputan tatap muka, online. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kekuatan dari networking dari wartawan menjadi sangat penting, dan saya senang karena teman-teman yang ikut dalam diskusi online ini adalah bagian dari jaringan kami, jaringan wartawan, jaringan Tempo yang bisa kami kontak kapan saja, yang tidak sungkan-sungkan untuk saling memberi informasi, dan kalau boleh mungkin memberikan saran sedikit buat teman-teman di PR, inilah saatnya kita bisa kita harus mempererat network dengan media di tengah pandemi yang membuat kita nggak bisa tatap muka begitu. Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, liputan-liputan Tempo adalah liputan-liputan yang mencoba masuk ke dalam tekstur persoalannya gitu. Yang tengah ini adalah kita memasang serangkaian tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID, dan ini responnya luar biasa, viral, dan menjadi perhatian dari masyarakat begitu. Tidak selalu berita itu adalah berita yang negatif, berita positif juga disukai oleh pembaca. Misalnya yang di sebelah kanan atas, 2 pasien membaik, ini juga adalah sebuah cerita baik. Cerita yang semacam tulisan seorang imigran Cina di Amerika tadi yang saya sebutkan juga muncul dalam sebelah kiri atas itu, dan kematian menjadi akrab adalah sebuah kisah tentang korban-korban dan mereka yang berjuang di rumah sakit. Berikutnya. Nah, ini juga saya kira tadi yang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan. Compang-camping Corona adalah sebuah cerita tentang bagaimana kekagukan pemerintah menghadapi virus ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah pemberitaan yang mendegradasi semangat. Buat kami bukan itu, tapi ini adalah sebuah fakta yang harus ditampilkan. Satu, sebagai pengingat tentu saja. Yang kedua, supaya masyarakat bisa mengukur posisinya. Darurat COVID juga, tergagap Corona yang sebelah kiri dengan cover-cover yang lumayan provokatif gitu. Ya, kalau nggak provokatif katanya bukan Tempo. Begitu. Next. Nah, ini juga adalah kartun-kartun yang diproduksi selama periode COVID gitu. Ada yang tentang kerja di rumah, bapak-bapak, saya kira ini bukan Pak Agung yang memasak di sebelah kiri atas, atau yang tadi dibilang Menteri Kesehatan yang mengecilkan Corona, atau juru bicara Presiden yang bingung harus nge-tweet larang mudik atau tidak larang mudik, atau yang sebelah kanan atas adalah Gojek yang
ojek online yang dilarang untuk membawa penumpang, terus dia pikir, oh kalau gitu dibalik aja, saya yang dibawa oleh penumpang saya, jadi dia yang duduk di kursi belakang gitu. Jadi sesuatu yang mungkin lebih fun gitu. Berikutnya. Nah, ini juga beberapa editorial gitu. Jadi teman-teman, ini adalah contoh-contoh, tapi poin yang mau saya katakan adalah satu, media ditantang saat ini untuk menjadi lebih kredibel. Karenanya kami bekerja lebih keras di tengah hambatan COVID-19 ini. Memberikan fakta-fakta yang tidak hoax sedapat mungkin, terverifikasi, kritik-kritik yang membangun, dan cerita-cerita yang tidak terlalu membuat masyarakat itu membangun ketegangan, tapi juga rilis gitu. Sayang saya nggak sampilkan di sini, misalnya edisi Tempo 2 pekan lalu juga tentang COVID, tapi pembaca terbanyaknya dalam survei online kami adalah sebuah artikel panjang selingan tentang Pangeran Diponegoro gitu. Nah, ini lucu karena kita tahu bahwa bulan Maret lalu, awal Maret atau akhir Februari saya lupa, pemerintah Belanda mengembalikan keris Diponegoro ke pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi. Lalu terjadi perdebatan di media sosial, apakah itu keris Diponegoro atau bukan Diponegoro gitu. Nah, kami di tengah COVID ini mencoba mencari sesuatu yang lain supaya orang bisa rileks tapi tetap bergizi gitu ya, sebuah tulisan-tulisan yang tetap bergizi dan kita tampilkan, dan itu kemudian menjadi viral lagi, menjadi banyak pembacanya. Terutama salah satunya adalah dari keterangan Peter Carey, seorang sejarawan yang selama 40 tahun mendedikasikan hidupnya untuk melakukan riset tentang Diponegoro, yang mengatakan bahwa Diponegoro itu nggak lurus-lurus amat, dia minum wine juga gitu. Itu jadi rame lagi begitu. Next. Peningkatan pembaca online juga cukup besar ya. Tadi saya katakan kepada teman-teman di panitia bahwa pembaca Tempo online sepanjang COVID ini, Januari sampai dengan sekarang, bulan April, itu jumlahnya lebih banyak ketimbang sepanjang tahun 2019. Gitu. Kenapa itu terjadi? Macam-macam. Pertama adalah curiosity publik yang pengen sangat besar untuk tahu tentang apa yang terjadi. Mungkin juga adalah strategi-strategi pemasaran yang kami jalankan, membuka akses secara lebih besar, memberikan insentif kepada pelanggan, dan seterusnya nanti kita bisa diskusikan. Itu. Nah, yang lain adalah yang terakhir saya mau katakan bahwa berita bukan satu-satunya. Kami juga di Tempo sudah menjalankan berbagai kegiatan online, tapi sekarang kami tertantang untuk melakukannya lebih besar lagi. Misalnya yang sekarang sedang kita galakkan betul adalah Ngobrol at Tempo, sebuah acara talk show sebelum COVID, tatap muka, tapi sekarang kita bikin menjadi rutin dan mingguan, membahas berbagai persoalan di seputar COVID ini. Yang pertama kemarin adalah kita bicara soal kartu prakerja, dan di sini kita beri kesempatan kepada mereka yang terlibat di dalam proyek kartu prakerja ini, diantaranya adalah KSP, lalu ada Bank BNI, untuk menjelaskan apa sebetulnya kartu prakerja ini dan menjawab berbagai hal yang menjadi kontroversi di dalam masyarakat, misalnya ya, begitu. Jadi itu, lalu kita juga punya beberapa program, ada sebuah YouTube channel yang diakuisisi oleh Tempo, namanya Kok Bisa. Ini audiensnya sudah sampai, subscribernya sudah sampai 2 juta. Nah, Kok Bisa menjadi bagian dari penyedia konten pembelajaran jarak jauh bersama sejumlah startup yang bekerja sama dengan pemerintah. Jadi selain diskusi, selain pemberitaan, menjaga kredibilitas, mengkritik, menyajikan fakta-fakta, tapi juga kita membuat beberapa kegiatan yang bisa dikembangkan bersama-sama. Inilah menurut saya yang harus kita kembangkan terus. Kolaborasi menjadi kata kunci. Secara bersama-sama kita berperan dalam memerangi COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Mas Azul untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. Jadi dari apa yang sudah disampaikan dari Mas Azul tadi, sangat jelas bahwa di tengah kondisi krisis dan mudahnya menyalurkan berbagai berita hoax atau fake news melalui
WhatsApp group misalnya. Saat ini sangat dibutuhkan satu media yang bisa menjadi rumah untuk berita-berita yang kredibel dan tidak menyampaikan berita yang tidak berkualitas atau berita bohong. Salah satunya adalah dengan mengemas storytelling yang baik, menyajikan fakta, dan juga menyajikan source berita yang sangat terpercaya dengan bukti-bukti yang valid. Nah, selain dari media-media untuk seperti Tempo dan juga sumber-sumber kredibel lain, salah satu source yang juga menjadi sumber terpercaya ialah corporate news atau press release. Karenanya di sini PR Newswire menjadi satu source berita press release yang paling terpercaya karena telah banyak membantu perusahaan dalam menyalurkan brand storytelling terutama dalam mengungkap tentang crisis communication. Di era pandemi COVID ini, PR Newswire juga akan menyajikan beberapa strategi dan paket crisis communication package. Di antaranya, seperti yang akan kami tampilkan dalam slides berikut, ialah paket 3-month crisis communication package dengan value senilai 4.950 USD, yang di mana di dalamnya bukan hanya mengenai penulisan berita saja dan pendistribusian, tapi kami juga akan menjelaskan lebih jauh mengenai weekly monitoring report. Jadi memang setiap berita ini akan termonitor dengan baik, apakah topik-topik yang disampaikan oleh perusahaan ini sudah tepat menjawab kebutuhan audiens. Dan juga pendistribusian 6 kali press release untuk beberapa negara di Asia Pasifik. Next. Nah, selain pendistribusian, kami juga bisa membantu untuk eksekusi dan juga memproduksi konten press release tersebut dengan paket-paket yang ditampilkan dalam slide berikut. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk dalam sesi diskusi ya untuk Mas Azul dan juga Pak Agung. Silakan. Oke, jadi kebetulan tadi kita menemukan satu pertanyaan yang sangat menarik nih dari teman kita di industri hospitality PR, yaitu Christina Moniaga. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya bekerja di bidang hospitality. Saat ini bisa dikatakan bisnis kami sedang tutup. Apalagi dalam kondisi tutup seperti ini, kami juga harus stop posting sosial media. Jika tidak, apakah jika kami memang harus melakukan postingan sosial media tersebut, postingan seperti apa sebenarnya yang pas untuk kami upload? Karena mungkin ini menjadi satu hal yang tricky ya, Pak Agung dan juga Mas Azul, mengingat di tengah era lockdown ini, hospitality harus tetap memiliki target untuk mempromosikan brandnya, tapi tidak terkesan jualan agar ada unsur empatinya. Jadi strategi seperti apa kira-kira yang sebaiknya dilakukan oleh hospitality industry ini sebagai salah satu industri yang boleh dikatakan cukup terimpact dengan pandemi ini agar tidak mengundang review negatif dari masyarakat? Saya coba tambahkan, nanti pasti Mas Azul bisa tambahkan juga pastinya. Cuman saya mau mastiin juga ke Mas Azul, saya geng yang buburnya diaduk sih Mas. Oke, memang ini menjadi ilustrasi yang sangat sulit bagi dunia hospitality kita, airline, hotel, dan tourism. Yang saya amati, yang saya baca dari semua referensi yang ada baik di sini dan di luar, yang dalam situasi seperti ini kita tidak bisa hard sell, karena hard sell itu akan membuat para customer kita, para konsumen kita juga tidak appreciate dengan kondisi yang saat ini. Jadi hard sell is not an option. Akhirnya yang harus kita cari adalah konten-konten yang berbau inspiring kepada customer kita. Kita harus melihat ini sebagai long term. Saya bilang tadi it's a marathon, bukan sprint. Jadi investasi yang kita lakukan di PR ini adalah tidak harus membuat markom style konsep, beli 1 dapat 2 ataupun dapat diskon hotel ataupun bakery dan segala macamnya. Tapi memang kalau bisa yang membuat inspiring dan adding value kepada customer. Bisa aja tips, saya bilang tadi tips dan trik bagaimana stay at home dengan exploring new hobbies. Mungkin chef dari hotelnya bisa memberikan tips untuk
healthy lunch kepada customer Anda, bagaimana menyiapkan healthy dinner yang sehat, ataupun kepada instruktur di hotel yoga yang baik, meditasi yang baik, bisa juga mengenai yang lagi happening kemarin, mengenai Dalgona Coffee yang bagus secara branding. Jadi coba melihat dari aspek yang berbeda, mencari angle yang berbeda. Nanti menu khusus dari Hotel X untuk berbuka puasa bagusnya seperti apa. Intinya lakukan investasi, cerita-cerita dan narasi, tips, triks supaya customer kita tetap loyal. Customer tahu bahwa kita tetap eksis walaupun dalam situasi seperti ini. Jadi jangan tiarap dan hilang sama sekali, but be present, be visible selama situasi seperti ini. Itu yang mungkin saya bisa sharing kepada siapa tadi, Christina Muniaga ya. Thank you. Saya nambahin sedikit saja, Mbak Christina. Sekalian juga ada satu pertanyaan yang saya lihat tadi dari chatroom, pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi dari industri properti. Saya kok setuju ya, 100% setuju pada apa yang disampaikan Mas Agung, bahwa sekarang bukan saatnya untuk hard sell, meskipun beberapa teman di misalnya bagian marketing dari beberapa hotel itu bikin exercise untuk memasarkan kamar-kamarnya dengan harga yang sangat bersahabat dengan konsumen, misalnya begitu. Ada satu hotel di Jakarta Pusat, saya tahu misalnya menawarkan kamar untuk dia orang-orang menjalani karantina, dan kalau ada apa-apa kami sediakan ambulan langsung ke rumah sakit change-nya kami. Oh, itu kan keren sih ya. Saya nggak tahu seberapa efektif itu, tapi saya tahu memang kalau di bagian PR mestinya tidak berpikir begitu. Berpikirnya harus long term, ini soal maraton gitu. Jadi kalau di dunia properti, menjawab salah satu penanya di chatroom tadi, apa yang mesti dilakukan? Ya misalnya soal berjemur tadi gitu. Udahlah, nggak usah diributin berjemur sebelum jam 10 atau setelah jam 10. Pokoknya berjemur gitu loh. Ya kan? Mungkin kita bicara soal teras, mengelola teras yang baik, berkebun, hal-hal yang dekat dengan dunia properti, tapi nggak hard sell dan membuat kita eksis terus sampai dengan COVID ini berakhir. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Agung dan juga Mas Azul. Mungkin selanjutnya saya akan langsung menambahkan, karena ini banyak banget pertanyaan yang masuk dari audiens, jadi akan saya langsung sampaikan saja untuk setiap pertanyaannya, agar kita juga bisa sempat untuk meresponnya. Yang kedua, ini mungkin lebih terkait tentang strategi storytelling untuk berita CSR, yang disampaikan oleh Mbak Diah Dewi. Jadi, dalam situasi pandemi seperti saat ini, CSR menjadi salah satu kegiatan yang tepat untuk menjembatani komunikasi brand dengan audiens. Namun, seperti kita lihat, hampir kebanyakan perusahaan menyampaikan satu bentuk CSR yang bisa dikatakan serupa. Misalnya menyalurkan APD, sembako, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana untuk membuat brand tersebut agar bisa terlihat lebih stand out dibandingkan dengan brand lainnya, tanpa terlihat over commercial. Jadi memang mungkin angle seperti apa yang sebaiknya untuk satu topik yang mungkin serupa seperti CSR ini agar menjadi satu konten yang bergizi untuk perusahaan tersebut. Silakan Pak Agung dulu. Karena Mas Azul nanti yang akan kontennya dibuatin oleh PR, mudah-mudahan masuk ke Tempo. Nah, itu kan agak ribet. Kita harus berpikir secara kira-kira Tempo mau masukin nggak di beritanya. Nah, saya usulkan adalah mengenai spirit of optimism dan juga mengenai heroes content. Saya juga setuju kalau ini melulu mengenai CSR, melulu mengenai perusahaan peduli kepada COVID, kayaknya headline itu tidak akan masuk ke koran-koran lagi karena sudah terlalu overwhelmed dengan berita-berita dan headline seperti itu. Nah, ini yang saya sarankan juga kemarin kita di kantor kebetulan dengan Tanoto Foundation. Saya baru cerita juga dengan Mas Azul tadi sebelumnya, karena sulitnya untuk mendapatkan APD, kami harus men-charter jet dari China. Dan kargonya memang sampai 40 ton. Jadi akhirnya, human side of story-nya, kami mengirim heroes kami, karyawan kami, untuk terbang langsung ke China. Berangkat ke sana, malam, untuk menjemput ton ini masuk, kita charter pesawat Boeing 777-300ER dengan Garuda.
kita kolaborasi dengan Garuda untuk berangkat ke Shanghai. Berangkat jam 1 pagi, mereka nyampe jam 6 pagi di Shanghai, dan loading barang-barang dalam waktu 3 jam, 11 siang waktu China sudah harus balik lagi ke Jakarta, dan kita bisa serahkan ke BNPB. Artinya, speed ada story di situ, ada adaptif di situ, needs untuk keperluan dengan para pahlawan-pahlawan kesehatan kita. Dari aspek yang berbeda, tidak hanya dengan saya bawa kotak-kotak dan APD, serahkan ke BNPB misalnya. Tapi melihat bahwa ternyata ada keterlibatan dari staff engagement di sini, employee kita yang ikut serta untuk membantu heroes, pahlawan-pahlawan garda terdepan kita. Jadi kita sebagai wartawan, sebagai PR di sini juga harus berpikir sebagai seorang wartawan. Headline-nya idealnya seperti apa? Angle story-nya yang ideal seperti apa? Kita harus melihat lebih dari aspek yang berbeda, tidak hanya dari segi normatif press release yang rata-rata teman-teman wartawan juga udah males sekali melihatnya. Kita harus melihat dari human side of the story, spirit of heroism-nya, sehingga orang bisa membaca berita, oh ini sesuatu yang berbeda. Mungkin begitu, Marisa? Iya, sangat insightful ya Pak. Jadi memang selain hanya menyampaikan dalam bentuk teknis seperti apa CSR itu dilakukan, perusahaan tersebut harus sudah mempunyai visi dan misi yang jelas tentang apa sebenarnya yang mau disampaikan dan juga diberikan agar berbeda dengan perusahaan lainnya. Mungkin dari Pak Azul bisa menambahkan? Saya sedikit saja. Saya setuju bahwa sekarang ini para PR berlomba-lomba untuk mencari satu angle yang cukup tajam dan spesifik dan membuat itu berbeda, angle yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Membagikan sembako, membagikan APD, masker tentu saja adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang sangat baik buat masyarakat, tapi problemnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan appearance kita di hadapan banyak orang. Saya lihat misalnya apa yang belum dilakukan ya. Apakah sudah ada? Saya kok yakin belum perusahaan-perusahaan yang mendukung kegiatan dari para content provider, terutama yang kecil-kecil, yang startup, dalam membuat liputan-liputan yang memberikan rasa semangat dan optimisme gitu. Jadi nggak usah si perusahaannya yang bikin, tapi dia menghimpun sejumlah content provider. Ini banyak sekali jumlahnya, ya, yang bikin lewat drone, lewat liputan-liputan pendek, dan itu supported oleh perusahaan X misalnya begitu. Dan ini banyak. Tadi Agung sudah bilang soal heroes, ya, heroes itu. Kalau kita ke rumah sakit aja sekarang, kita menemukan begitu banyak heroes. Belum lagi misalnya para petugas pemakaman di banyak tempat-tempat pemakaman yang selalu berjuang untuk tidak terpapar, tapi pada saat yang sama dia harus menjalankan tugasnya. Nah itu menurut saya menarik kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mau mendukung dari liputan-liputan, bukan media-media besar, tapi para startup-er ini loh, para orang-orang yang membuat produksi konten yang baik, yang sesuai dengan topik dari atau value dari si perusahaan itu. Itu hanya salah satu contoh aja. Itu Marisa. Oke, terima kasih banyak untuk masukannya Mas Azul. Jadi memang itu juga penting ya untuk memikirkan tentang bentuk lain dari bentuk CSR, karena memang menolong itu nggak hanya dalam bentuk donasi ya Pak, tapi memang bisa bermacam-macam. Oke, selanjutnya ini juga ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari audiens kita. Jadi mungkin selama ini dalam kondisi normal, perusahaan pasti akan berfokus pada good things about perusahaan tersebut. Jadi memang yang disampaikan adalah berita-berita yang sudah pasti baik. Tapi nyatanya dalam kondisi krisis seperti ini, banyak perusahaan yang juga justru mengalami keterpukulan secara ekonomi. Jadi mungkin itu akan menjadi sebuah kebohongan jika berita yang disampaikan adalah kita baik-baik aja dan kita bisa survive, which in case sebenarnya tidak gitu. Jadi sebenarnya strategi seperti apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan seperti ini agar mereka bisa tetap keep up dengan brand storytelling, tapi juga tidak menjadi backfire untuk reputasinya sendiri? Saya jawab duluan ya.
Buat saya justru sekarang tantangannya adalah bagaimana perusahaan di tengah pandemi yang tentu saja akan terpukul secara ekonomi, tapi tetap bisa berperan di dalam masyarakat. Nah, buat saya kalau kita bisa menyeimbangkan ini, maka itulah kekuatannya gitu. Jadi strong point dari sebuah perusahaan bukanlah ketika dia menyumbang banyak untuk rumah sakit, membangun rumah sakit atau menyumbang APD, tapi justru ketika dia secara jujur mengatakan bahwa kami terpukul, tapi ada sesuatu yang masih bisa kami lakukan buat masyarakat, begitu. Jadi simpelnya beginilah, saya mau bilang kalau ada satu perusahaan yang begitu susahnya sehingga harus merumahkan misalnya karyawannya, nah itu jadi fenomena yang umum berlaku sekarang, maka yang harus dipertahankan menurut saya adalah bagian komunikasi. Bagian yang engage dengan publik, bagian sosial media yang terus bisa bekerja, karena itulah yang menjadi jembatan dari perusahaan dengan masyarakat, begitu. Jadi jangan selalu membayangkan bahwa keterlibatan brand, keterlibatan perusahaan kepada masyarakat itu selalu berkaitan dengan uang, selalu berkaitan dengan sumbangan, enggak. Kontribusi informasi, tools, tips seperti yang tadi dikatakan Mas Agung itu menjadi penting, betapapun itu bisa diproduksi dengan biaya yang tidak banyak begitu, tapi engagement-nya tetap ada dan si brand itu akan tetap berada di dalam percakapan masyarakat, eksis di dalam masyarakat sampai dengan pandemi ini selesai. Itu saya kira. Saya tambahkan sedikit. Saya pernah ngobrol dengan Prof. Firmansyah, Pak Profis Mas Azul dari Ramadina. Dia pernah cerita bahwa memang industri PR ini berbanding lurus dengan economic growth nasional. Artinya industri mungkin komunikasi, marketing, advertising. Jadi kalau economic growth misalnya 6%, ya otomatis juga PR juga naik 6%. Nah, dalam situasi yang dibilang Ibu Sri Mulyani bisa jadi cuma 2% economic growth kita, bahkan bisa sampai 0, akhirnya saya udah bilang juga dengan beberapa tulisan saya bahwa kita juga harus bersiap-siap menghadapi turbulence di bidang industri PR itu sendiri. Jadi kita harus mengantisipasi landscape PR juga akan berubah saat ini. Nah, ada dua sisi di sini bagi penanya yang tadi, bahwa satu mengenai eksistensi brand yang harus continuous memaintain konten-konten narasi yang optimis dan mengenai mencari angle-angle yang cukup berbeda dan punya positioning dan diferensiasi yang berbeda sehingga customer Anda tetap stay. Tapi kita juga harus cek balance juga ke internal kita kepada para CEO kita ataupun marketing head-nya kita, bagaimana kondisi saat ini. Saya yakin yang bertanya bahwa kita tidak ingin membohongi publik ataupun mungkin sebagai listed company kita harus, ini adalah a crisis com. Jadi saya ingin membedakan antara business as usual narasi yang kita ingin jalankan. Satu, mengenai crisis communication bisa jika terjadi memang ada something harus lay off atau situasi apapun mengenai financial crisis yang menimpa pada perusahaan. Nah, ini ada dua aspek yang harus diantisipasi oleh praktisi PR. Jadi yang kita diskusi adalah mengenai storytelling dalam saat ini, tapi kalau krisis situasi akan berlanjut atau perusahaan yang menghadapi konflik krisis, ini adalah treatment yang berbeda. Karena publik juga pengen tahu, internal komunikasi employee Anda juga pengen tahu perusahaan ini arahnya seperti apa. So, business as usual adalah storytelling yang kita diskusi sekarang. Kalau crisis mode saat ini, Anda harus cek dengan CEO dan para direksi Anda mau dibawa kemana konten ataupun narasi krisis ke depan nantinya. Gitu. Terima kasih banyak untuk insight-nya Pak Agung. Jadi mungkin kita sekarang sudah mendekati closing ya, udah jam 12, tapi banyak banget ini pertanyaan yang memang masuk dan semuanya menarik-narik banget untuk kita bahas satu persatu. Walaupun sepertinya waktu tidak memungkinkan untuk kita tanyakan satu persatu untuk dari setiap sektornya, kita akan tutup dengan satu pertanyaan wrap up aja kepada Pak Agung dan juga Mas Azul. Jadi ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan yang paling banyak keluar dari audiens kita tentang jadi sebenarnya seperti apa do's and don'ts yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam memberitakan brand storytelling-nya di tengah pandemi
seperti ini. Jadi mungkin lebih ke tactical tips seperti mungkin isu-isu seperti ini sebaiknya tidak disampaikan atau sebaiknya lebih banyak menekankan konteks seperti ini yang mungkin sifatnya lebih general dan bisa diaplikasikan ke berbagai sektor ya Pak. Mungkin sebagai closing, thank you Marisa. Yang pasti saya udah bilang tadi, do's and don'ts ya. Kalau don'ts pastinya don't hard sell, jangan hard selling. Karena mood-nya para customer juga tidak ke arah hard selling saat ini, dibombardir dengan begitu banyak promo dan campaign. Tapi yang do's, obviously yang saya cerita tadi bahwa kita ingin story, satu brandnya harus existence, tapi kontennya juga spirit of optimism, spirit of positiveness. Karena kita semua, tidak hanya di Indonesia, tapi dunia saat ini menghadapi pandemi tersebut. Jadi akhirnya mau tidak mau kita ingin membuat konten, kalau otomatis lah Marisa, semua WhatsApp grup kita isinya juga mengenai situasi di sini, berapa orang yang begini, berapa orang yang sembuh. Tapi yang ingin kita inginkan adalah spirit of optimism, heroism, positiveness story, termasuk juga tematik-tematik yang harus kita cari angle-nya. Anda saat ini sebagai praktisi PR, kalau dalam content writing harus berpikir sebagai seorang media, sebagai seorang jurnalis. Apa konten yang ingin kita sharing kepada publik dan kepada stakeholder kita. Ya, terima kasih banyak Pak Agung. Mungkin dari Mas Azul ingin menambahkan dari sisi. Saya nambahin sedikit saja. Poin yang paling penting adalah bersikap rileks gitu ya. Bersikap rileks itu artinya nggak usah terlalu serius bahwa saya mau meningkatkan performa atau kinerja atau citra dari perusahaan saya di bidang-bidang yang hard sales gitu ya, yang kelihatan gitu. Nggak selalu kok, nggak selalu. Misalnya tadi yang saya belum sebut, misalnya industri hiburan sekarang memang orang nggak boleh nonton film gitu ya, orang nggak boleh ke bioskop gitu. Tapi saya belum lihat tuh misalnya industri hiburan ini membuat sebuah campaign tentang film apa sih yang asik ditonton pada masa kita kerja dari rumah ini. Nah, misalnya hal-hal seperti itu kan bisa dibikin dalam bentuk kampanye-kampanye Instagram atau mendukung teman-teman sineas yang juga sudah bikin acara serupa dan sebagainya gitu. Jadi carilah be kreatif untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan masyarakat pada periode pandemi ini gitu. Dan di sini memang menjadi customer experience jadi penting nih. Kita sebagai produsen dari kampanye, tapi juga kita konsumen. Kan kita sehari-hari memikirkan tentang gue enaknya ngapain ya, habis rapat nih ngapain nih gitu. Nonton film yang apa ya, kira-kira begitu. Nah yang juga penting menurut saya adalah ke depan kita mesti menyadari bahwa COVID ini mudah-mudahan cepat teratasi, tapi percayalah bahwa habitnya berubah. Habit kita tuh akan berubah bahkan setelah COVID ini berakhir. Yang saya maksud dengan COVID ini berakhir adalah turunnya jumlah penderita baru, pasien baru, juga barangkali ditemukan obat atau vaksin. Karena ketika vaksin ditemukan dan itu bisa dikonsumsi, Anda harus bayangkan ada berapa juta sekarang penduduk dunia, 6-7 miliar, yang harus mengkonsumsi vaksin yang sama. Artinya apa? Artinya ada sebuah proses yang masih panjang untuk bisa kita. Nah, karena itu menyadari bahwa habit kita akan berubah. Physical distancing mungkin akan berkurang, tapi nggak bisa kayak dulu lagi tuh. Nggak bisa kita ngobrol di kafe empet-empetan, itu udah nggak bisa lagi. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita antisipasi? Saya mau kasih contoh misalnya, di Cina sekarang orang-orang di daerah-daerah yang dianggap sudah mulai berkurang, boleh pergi ke restoran, tapi handphonenya di-scan. Dicek dalam 14 hari terakhir, dia pergi kemana dan berhubungan dengan siapa. Dan kalau di dalam tracking 14 hari terakhir itu mencurigakan, dia nggak boleh masuk ke dalam restoran itu. Tentu saja ini membutuhkan disiplin keras dari operator dan publik untuk secara terus-menerus membuka dan maksud saya tidak menutup akses GPS-nya sehingga bisa dikontrol 14 hari ke belakang. Nah, saya bayangkan kita nggak bisa tolak ini akan terjadi di Indonesia. Begitu ya, pemerintah dalam hal ini Kominfo kan sudah membuat sebuah aplikasi, memang belum secanggih apa yang di Cina, tapi arahnya ke sana. Nah, melihat perkembangan-perkembangan itu, apa yang bisa kita lakukan? Ini menurut saya tidak kalah penting selain yang kita bicarakan, yaitu bagaimana kita mengisi campaigns yang baik dari brand di era pandemi ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Azul untuk sharing-nya.
Juga untuk semua panelis dan juga kepada kedua speakers, sekarang saatnya kami untuk menutup sesi webinar ini. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Agung Laksamana, kepada Mas Azul yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di sesi pertama ini. Oke, nantikan webinar series kita berikutnya yang rencananya akan digelar bulan depan, di bulan Mei, dengan topik yang akan kami update. Sebelum saya tutup, saya juga ingin menginformasikan bahwa kami di PR Newswire memiliki COVID-19 Communication Resource Center yang memuat berbagai post, blog, industry insight, dan juga news update, serta file rekaman untuk webinars yang sudah kami sajikan pada hari ini, termasuk juga webinar-webinar yang sebelumnya telah dilakukan di berbagai region lainnya. Tentunya dengan tema yang terkait dengan communication dan COVID-19. Bapak dan Ibu dan juga teman-teman PR di sini dapat klik di prnindonesia.com/blog untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai insight-insight dari PR Newswire dan juga dari teman-teman praktisi PR sekalian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Thank you, Marisa. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Marisa. Thank you. Thank you, Mas Arif. Thank you. Oke, terima kasih ya Mas Azul. Thank you ya. Aku ya. Aku sign out ya. Mas. Terima kasih. Mas, salam dari Budi. Mas Didit. Di Adi Putro. Adi Putro. Nah, dia yang minta saya kontak. Iya, dia yang minta. Udah Mas Azul, coba dikontak, dia kasih nomornya. Oh gitu. Siap. Thank you, Mas. Mari. Terima kasih. Yuk. Pak Azul, makasih Pak Azul. Makasih.